Dari banyaknya masjid-masjid di Kabupaten Sukoharjo, ada sosok-sosok yang setia mengabdi tanpa banyak bicara. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui program Umroh Gratis memberikan apresiasi kepada para takmir masjid yang selama ini telah berhikmat tanpa pamrih. Salah satu penerima program ini adalah Pak Ahmadi, takmir Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Kabupaten Sukoharjo. Hidup sederhana bersama istri yang dijalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Numpang kenal, nama saya Ahmadi dari Jati, RT 3 RW 6, Kelurahan Mulur, Kecamatan Gunungsari. Kebetulan, ya tidak kebetulan, sudah menjadi pengurus masjid itu mungkin sejak tahun 90. Ketika itu jadi bendahara dengan ketua Pak Siswadi S. almarhum, kemudian sekretarisnya Pak Dr. Andes Suwadi MPD. Dan tahun 2000 berganti pengurusan, ketuanya pada Pak Haji Sansaiwuddin SAG. Saya menjadi sekretaris, bendaranya Pak Haji Tardi. 2017 pergantian takmir, ketua takmirnya Pak Haji Muhammad Amiruddin Ridwan. Kemudian saya tetap menjadi bendahara, sekretarisnya sekarang Mas Joko Murgianto, anak dari Pak Haji Sutardi. Kalau sebelumnya ya tidak jadi pengurus tapi ngurus masjid. Kalau dulu kan sering nimbo itu Pak, masih jalan. Kemudian nuduk beduk, ngelar tikar itu ya memang kebetulan rumahnya dekat dan memang terah dari bapak mbak itu ya dulu memang awalnya yang memulai adanya masjid ini. Jadi kalau jadi pengurus sejak sekitar 90-an, kalau ngurusnya ya sejak kecil. Dan ini sudah usia hampir 60 Pak. Hampir 60. Sehari-harinya ngapain? Ya. Ini sudah di berbagai perjalanan berakhir kembali ke asal jadi buruh tani. Kalau petani kan punya lahan, Pak. Saya buruh tani itu hanya ngontrak lahan punyanya Kas Mulur. Kemarin lumayan dapatnya sebetulnya hampir 1,5 hektar. Tapi 3 kali ini teruji belum panen, lumayan belum panen. Dan kemudian hari ini akhirnya yang agak luas tidak diambil lagi. Artinya sudah mengurangi jumlah harapan. Karena memang pilihannya agak sulit, nekat terus. Justru sewanya tidak turun malah naik. Kondisinya belum membaik malah naik. Ini ya masih tetap di dunia tani. Dan memang bukan biaya sendiri, saya dulu punya kelompok ternak. Sudah dapat kelompok ternak di tahun 2010. Jadi sampai hari ini tentunya masih sekalipun sudah geliatnya agak menurun. Maka dialihkan untuk nyewa tanah jadi petani, buruh tani tadi. Maksud saya jadi biaya sewanya itu dari kelompok tadi. Dulu ada perjanjian 60-40, tapi akhirnya kok kelompok tidak untung karena bangkrut, artinya karena hama. Sekarang siapa yang gelem pokoknya dimodali, belikan lahan, mungkin mboknya mulai pokoknya, tapi mboknya mulai. Kowe rugi ya nanggung rugi, tapi kelompok mboknya mulai. Kalau kemudian nanti untung jenengan mau sedekah monggo, enggak ya monggo, tapi mboknya mulai. Biar minimal ya pokoknya masih ada. Napa nih yang membuat Pak Ahmad ini itu istiqomah sampai hari ini menjadi takmir masjid? Ya alhamdulillah karena satu lingkungan yang mendukung, artinya tempat tinggal dekat dengan masjid, kemudian masyarakat secara umum itu masing-masing punya musola masjid, artinya kayak namanya Fastabiqul Khairat di pengurus masing-masing. Jadi kemudian dari musola yang ada di sekitar ini, kemudian ini menjadi induk. Ya di benak hati kami bagaimana umpama di pengurus paling tidak bisa bersama untuk kebaikan namanya masjid. Yang kemudian memang hari ini dari kawan-kawan pengurus punya kayak tagline ya, maunya Jati jadi kampung santri. Tapi kemudian nanti entah kapan mudah-mudahan berhasil. Paling kurang memang
dari satu generasi itu punya ide yang nanti mungkin orang-orang di selanjutnya yang akan menyelesaikan. Ya, hari ini Tina mulai ada punya latihan pondok itu memang cita-cita bapak-bapak kita dulu. Pengennya jadi banyak pondok itu. Sudah sekian lama, baru sekitar 5 bulan atau 6 bulan ini kita mulai, sekalipun baru jumlah kecil. Tantangan yang paling berat itu no, Pak, selama jadi takmir masjid. Satu RT kebetulan ada 2 tempat saya, itu masjid sama musola. Itu lebih dulu musolanya di Jati itu pertama itu, kemudian jadi pindah ini. Di sana pun juga, jadi teman-teman yang ngurus di sana itu awalnya juga ngeluh. Jika WC malah isinya watu, piye, pot dikancing wae. Dan dulu memang jadi tantangan berat di awal-awal, artinya di tahun 90-an dan sebelumnya itu kan tidak saya hari ini. Pengajian dan seterusnya itu masih banyak kendala lah, belum banyak dukungan. Di samping ketika itu orang tua ke masjid itu mindsetnya masjid tadi apa, yang masjid tadi paling tadi mutin, sekolah itu benar arahnya ke SD. Termasuk tantangan ketika saya undang-undang pengajian itu ya kadang ada crash dengan guru-guru SD. Kalau dulu era 80-an itu memiliki pengajiannya poro masjid istilah, sebulan sekali pas terang bulan. Itu tahun 80-an itu. Kemudian ya dulu ikut terlibat di memulainya Taman Pendidikan Al-Quran dulu di Sukoharjo, kemudian tak bawa ke sini. Yang dulu jumlah masjidnya belum sebanyak ini ya ada di rumah-rumah, jadi ada Taman Pendidikan Al-Quran di rumah-rumah itu. Dan itu memang satu metode yang kemudian memompa semangat banyak orang. Bentuknya Kang Masjid senang latihan wajah itu, kemudian akhirnya setiap RT punya musyawarah, punya pengajian, bahkan ada saat itu 2 tempat ibadah. Perasaan Ahmadi waktu ternyata seleksi umroh lolos. Sebetulnya memang awalnya infonya dari Pak Syafi'i yang kebetulan pegawai Kemenak. Dan sebetulnya kalau bahasa saya itu memang rezekinya tidak diundi ya. Tidak diundi ya. Nek diundi sampai hari ini tuh kayak belum pernah dapat undian ya. Nek diundi itu. Saya pernah ikut, ya ada biru-biru umrah itu kan pernah dapat undangan. Dan saya dari Amanu dan seterusnya itu. Nek ngerep-ngerep tenanan malah. Malah gak dapat. Di pertanian itu kalau beli pupuk, beli obat itu kan ada kupon. Saya punya kupon sampai segini tuh, tangga itu cuma 1, untuk kene. Gitu. Nah kemarin kebetulan ada berita itu, saya juga awalnya pasang niatnya belum sepenuhnya bahasa saya. Artinya memang saya masih kekeh, niat saya masih di haji, bukan di umrahnya dulu. Tapi begitu ada keterangan dari almarhum Ustadz Zulkarnain, Tengku Zulkarnain itu, ternyata Rasul itu hajinya sekali, umrohnya 4 kali, lebih dulu umrohnya. Kemudian saya agak kuat lah sunnah dulu, sekalipun wajibnya belum. Tapi kan sebelumnya saya masih ya urung ngaji, urung umroh bahasa saya. Ternyata menurut keterangan beliau, Nabi itu umrohnya 4 kali, tapi hajinya baru sekali. Begitu saya ada kabar itu, memang saya minta doa kepada ibu saya yang masih ada itu. Kemudian dia ditepuk-tepuk sama didoakan, alhamdulillah ternyata betul. Artinya kabar bahwa saya dapat umroh gratis itu alhamdulillah betul. Begitu saya agak menomorsatukan ibu saya itu, ternyata rasa hati itu juga tenang. Artinya sekalipun nggak banyak duit lah rasa saya, rasanya tidak begitu besar gitu. Sekalipun mungkin perlu dikasih keturunan dan seterusnya itu lebih tenang lah. Selama di tanah suci, pengalaman momen yang paling ini kalau saya kebetulan dan sok-sok baca, lihat orang sholat itu kan macam-macam modelnya. Dan saya pernah baca, katanya orang bermadzhab Maliki itu nek bertakbir nggak sedekap. Di sana ketemu. Kalau saya ini bagian menurut saya amat sangat penting ketika kawan-kawan kita muslim di Indonesia itu ketika bisa ke sana, mudah-mudahan pulang itu hal-hal kecil tidak jadi masalah itu.
Begitu sidik rapopo, kayak rapopo, ternyata di sana banyak beda nggak orang masalah, nyaman-nyaman saja. Dan saya agak betul dek lagi ketemu yang dari Afrika kayaknya tinggi besar hitam itu buta mas, orang nggak bisa lihat sampai tekan-tekannya hatinya dia bisa wani itu saya. Tapi menurut saya yang bisa panca inderanya lengkap nih kok ya Allah nanti aku orang sekuat beliau. Dan ketika itu memang saya betul-betul bisa nangis itu karena berlima yang satu pisah itu karena duduk dengar tak itu agak enak. Jadi berempat jalan nyari jalan itu ya Allah ya Rabbi. Nah, itu diantara sekian madzhab ketemu di sana menjadikan mudah-mudahan menjadi lebih lapang lah, tidak gampang nuduh yang lain. Tidak betul. Setelah merasakan langsung ibadah di tanah suci di Madinah, apa yang ingin Bapak sampaikan buat penonton atau buat jamaah sini? Harapan mudah-mudahan beliau bisa datang ke tanah suci, ke Madinah, ke Mekah yang di sana tidak sama tetapi bisa damai dan rukun. Dan itu modal satu kekuatan besar, satu negeri, satu dunia Islam menjadi damai. Neng Arab Mekah yang katanya orangnya keras-keras tapi juga bisa damai bersatu di satu masjid ini. Dan itu menjadi harapan besar, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk banyak yang bisa hadir ke sana, terutama tokoh-tokoh yang jadi public figure yang bisa hadir ke sana kemudian bisa memberi pencerahan kepada pengikutnya yang itu menjadikan wasilah untuk bisa bersatunya umat Islam di Indonesia. Sekalipun tidak gampang tapi satu harapan mudah-mudahan dengan itu wasilah itu menjadi rukun dan menjadi kekuatan besar yang dengan kekuatan besar itu tanpa harus kekerasan kebatilan akan sirna karena indahnya Islam. Ada yang mau disampaikan nggak ke pemerintah atau Bu Etik seperti yang menginisiasi program ini di tahun ini? Ya, seperti tadi sampaikan, ini satu ide pendahulu. Ya, artinya setiap orang beramal jadi pendahulu itu kebaikannya tidak akan bisa tandingi dengan yang lain. Harapannya mudah-mudahan ya kebaikan ini buat beliaunya, Bu Etik dan Pak Sabto, yang mudah-mudahan kebaikan ini bisa ditiru oleh bupati setelahnya. Syukur bagai, nanti bisa menjadi peraturan daerah yang itu tidak semata programnya seorang bupati tetapi menjadi peraturan daerah. Mudah-mudahan begitu. Harapannya mudah-mudahan nanti yang hari ini mungkin kaum petani yang rezekinya baru diuji, mudah-mudahan dimudahkan dan menjadi wasilah untuk bisa datang ke tanah suci. Itu Pak Ahmad. Matur nuwun sudah berbagi pengalamannya selama menjadi takmir masjid dari tahun 1990. Saya sudah lahir sampai sekarang. Kemudian pengalamannya juga tadi di tanah suci, dari pendaftaran sampai ke Pulango sampai perbedaan madzhab di sini. Ya, memang kalau sampai sana tuh kayak nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nyamannya begitu. Itu aja, kita di kedepannya kita jadi lebih baik lagi dan programnya ini semoga bisa berlanjut sampai takmir yang lain juga bisa berkembang.